mengkonsumsi produk olahan ASI. Pemirsa beriman, air susu ibu atau ASI merupakan asupan nutrisi utama pada bayi yang diperoleh dari ibu. Menurut banyak penelitian, bayi berusia 0 sampai 24 bulan yang mendapat asupan ASI akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satu manfaat ASI bagi bayi ialah meningkatkan daya tahan tubuh mereka terhadap dunia luar. Karena keajaiban ASI inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Namun tahukah Anda bahwa terdapat produk olahan ASI yang menjadi konsumsi orang dewasa? Bagaimanakah hukum mengolah ASI dan juga hukum mengkonsumsinya? Berikut tim Berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, di sebuah restoran di London diketahui menjual es krim dengan bahan dasar ASI. Restoran yang bernama Ice Creamers ini mengganti susu sapi yang biasa digunakan untuk membuat susu dengan air susu ibu. ASI tersebut mereka dapatkan dari donasi ibu yang sedang menyusui ataupun para ibu yang memang sengaja menjual ASI mereka. ASI-ASI tersebut dibeli dengan harga Rp300.000 untuk setiap 300 ml ASI yang diberikan oleh para ibu. Yang mengejutkan, bukan hanya diolah sebagai es krim, malahan ASI yang seharusnya menjadi makanan pokok bagi bayi diolah menjadi keju, yogurt, dan juga pie. Mereka beranggapan bahwa dengan menambahkan ASI, makanan tersebut menjadi lebih lezat dan bernutrisi tinggi. Nah, atas dasar inilah mengapa permintaan ASI menjadi sangat tinggi dan mendonorkan ASI pun menjadi peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Pemirsa beriman, dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah halaman 356 disebutkan bahwa hukum meminum air susu wanita bagi laki-laki yang sudah balik tanpa ada kebutuhan mendesak termasuk perkara yang diperselisihkan ulama, sehingga terdapat beberapa pendapat yang berbeda antara mazhab. Ada ulama yang membolehkan perkara tersebut, namun ada pula yang memakruhkan. Dalam Fathul Qadir halaman 446 disebutkan, pertanyaan yang berkaitan dengan meminum air susu wanita. Dalam halaman tersebut ditanyakan, apakah diperbolehkan jika seorang yang sudah balik meminum air susu wanita dengan sengaja? Dan jawabannya ialah tidak boleh, karena susu termasuk bagian dari tubuh manusia, sehingga tidak boleh dimanfaatkan dengan begitu saja kecuali jika terdapat kebutuhan yang terdesak. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa makanan yang terbuat dari ASI bila dimakan oleh orang dewasa dengan sengaja, hukumnya ialah makruh. Pemirsa beriman, pengolahan ASI sebagai bahan makanan tentunya mengundang banyak pro dan kontra. Para binaragawan yang tergabung dalam pihak pro percaya bahwa dengan mengkonsumsi ASI mereka akan memperoleh manfaat yang besar. Hal ini karena ASI memberikan pengaruh yang luar biasa bagi tumbuh kembang bayi. Di forum binaraga yang dinamakan bodybuilding.com, salah satu binaragawan mengatakan bahwa ia mengalami kenaikan massa otot setelah mengkonsumsi ASI. Menanggapi hal ini, dokter spesialis gizi klinik dari salah satu rumah sakit ternama mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Ia tidak memungkiri manfaat ASI yang luar biasa pada bayi. Namun perlu diingat bahwa asupan nutrisi orang dewasa tidak sama dengan bayi. Dan dengan mengkonsumsi ASI untuk tujuan memperoleh nutrisi yang tinggi tidak akan mungkin terjadi. Pasalnya, nutrisi bagi orang dewasa hanya bisa diperoleh melalui asupan makanan yang bervariasi dan diproses dengan baik. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang dokter spesialisasi kedokteran olahraga. Menurutnya, kandungan gizi yang ada pada ASI tidak akan cukup memenuhi kebutuhan gizi binaragawan. Dan alasan mengapa bayi memiliki otot besar jika mengkonsumsi ASI ialah karena bayi memiliki hormon pertumbuhan yang tinggi. Selain tidak adanya pengaruh ASI pada orang dewasa, ternyata mengkonsumsi produk olahan ASI juga dapat menimbulkan penyakit berbahaya. Asal mula donor ASI yang tidak jelas dapat mendatangkan bahaya tersendiri. Kuman dan virus dari penyakit berbahaya seperti HIV dan hepatitis dapat ditularkan melalui ASI tersebut. Terlebih jika ASI yang digunakan untuk membuat suatu produk tidak melewati proses yang aman.
Khawatir akan penyakit yang mungkin dibawa si pendonor ASI, maka para dokter gizi pun menyarankan agar mengganti ASI dengan suplemen lainnya, seperti suplemen yang memang dibuat untuk menaikkan massa otot. Pemirsa beriman, dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengkonsumsi ASI oleh orang dewasa hukumnya ialah makruh, sama halnya jika kita mengkonsumsi produk olahan ASI. Namun melihat adanya pengaruh buruk yang dapat terjadi jika ASI dikonsumsi oleh orang dewasa dapat menjadi bahan rujukan kita, bahwa terdapat beberapa alasan mengapa kita harus berpikir dua kali jika ingin mencicipi produk olahan ASI tersebut. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahak. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah, ini pembahasan pertama langsung menarik sekali nih, Masya Allah. Ini suatu hal yang baru untuk aku juga, mungkin untuk Zizi juga ya. Bahwa Baru memang tahu. ternyata produk olahan ASI itu ternyata bisa dijual juga di luar negeri. Di Ya? luar negeri. Dan banyak juga yang mau nyobain ya. Tapi kalau dipikir-pikir sayang, Nu. Karena emang yang namanya ASI ya untuk bayi, untuk anak, bukan untuk orang dewasa. Karena juga komposisinya beda untuk kita sama buat anak kan. Benar banget, tadi kata dokter ada ya, salah satunya bahwa dokter tersebut mengatakan bahwa kalau misal ASI memang cocoknya udah untuk bayi, tidak untuk orang dewasa. Ini memang untuk menghapuskan salah satu mitos ya, katanya ada bodybuilder tadi ya, salah satu yang suka olahraga angkat berat gitu ya, dia bilang dengan mengonsumsi ASI dia badannya tambah massa ototnya makin besar, tapi ternyata itu dipatahkan oleh dokter tersebut. Dan memang secara hukum di dalam Islam memang ada yang bilang tadi, ada yang bilang boleh, tapi jumhurnya makruh tadi ya sih ya. Dan makruh ini ya pemirsa Berita Islami Masa Kini, bahwa memang yang harus diperhatikan adalah ketika kita melakukan memang kita tidak berdosa, tapi ketika kita tinggalkan kita dapat pahala. Dan memang makruh ini adalah dibenci sama Allah Ta'ala. Iya, udah deh, yang wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja, benar Ini banget. namanya ASI untuk bayi, jangan diambil haknya pemirsa. Bagi pemirsa ya. Dan setelah ini kita akan bahas tentang ntar kita akan tahu, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Pada bayi yang diperoleh dari ibu. Menurut banyak penelitian, bayi berusia 0 sampai 24 bulan yang mendapat asupan ASI akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satu manfaat ASI bagi bayi ialah meningkatkan daya tahan tubuh mereka terhadap dunia luar. Karena keajaiban ASI inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Namun tahukah Anda bahwa terdapat produk olahan ASI yang menjadi konsumsi orang dewasa? Bagaimanakah hukum mengolah ASI dan juga hukum mengkonsumsinya? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, di sebuah restoran di London diketahui menjual es krim dengan bahan dasar ASI. Restoran yang bernama Ice Creamers ini mengganti susu sapi yang biasa digunakan untuk membuat susu dengan air susu ibu. ASI tersebut mereka dapatkan dari donasi ibu yang sedang menyusui ataupun para ibu yang memang sengaja menjual ASI mereka. ASI-ASI tersebut dibeli dengan harga Rp300.000 untuk setiap 300 ml ASI yang diberikan oleh para ibu. Yang mengejutkan, bukan hanya diolah sebagai es krim, malahan ASI yang seharusnya menjadi makanan pokok bagi bayi diolah menjadi keju, yogurt, dan juga pie. Mereka beranggapan bahwa dengan menambahkan ASI, makanan tersebut menjadi lebih lezat dan bernutrisi tinggi. Nah, atas dasar inilah mengapa permintaan ASI menjadi sangat tinggi dan mendonorkan ASI pun menjadi peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Pemirsa beriman, dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah halaman 356 disebutkan bahwa hukum meminum air susu wanita bagi laki-laki yang sudah balik tanpa ada kebutuhan mendesak termasuk perkara yang diperselisihkan ulama, sehingga terdapat beberapa pendapat yang berbeda antara mazhab. Ada ulama yang membolehkan perkara tersebut, namun ada pula yang memakruhkan. Dalam
Fathul Qadir halaman 446 disebutkan, pertanyaan yang berkaitan dengan meminum air susu wanita. Dalam halaman tersebut ditanyakan, apakah diperbolehkan jika seorang yang sudah balik meminum air susu wanita dengan sengaja? Dan jawabannya ialah tidak boleh, karena susu termasuk bagian dari tubuh manusia, sehingga tidak boleh dimanfaatkan dengan begitu saja, kecuali jika terdapat kebutuhan yang terdesak. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa makanan yang terbuat dari ASI bila dimakan oleh orang dewasa dengan sengaja, hukumnya ialah makruh. Pemirsa beriman, pengolahan ASI sebagai bahan makanan tentunya mengundang banyak pro dan kontra. Para binaragawan yang tergabung dalam pihak pro percaya bahwa dengan mengkonsumsi ASI mereka